Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah Terimalah hati, hati, pikiran, pikiran, dan dan jiwa jiwa ragaku. ragaku. Biarlah Biarlah aku aku mendengarkan mendengarkan dan dan merenungkan merenungkan sabda-Mu sabdamu saat saat ini ini melalui melalui doa doa novena novena Beato Beato Dionysius Dionysius dan dan Redemptus. Redemptus. Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita diajak untuk bermenung tentang sebuah perikop yang diambil dari Injil Matius dengan judul Ucapan Bahagia. Ucapan bahagia menjadi bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus saat ia mengadakan pewartaan kerajaan surga. Ia menyampaikan ini pada awal khotbah di bukit, dan kita mengenal bahwa tulisan atau ucapan ini menjadi sangat terkenal di kalangan umat Kristiani tetapi juga di luar kekristenan. Mengapa demikian? Pertama-tama kita tahu bahwa ucapan ini memberikan sebuah visi, sebuah garis besar, sebuah pandangan yang diberikan kepada kita semua tentang hakikat dari kebahagiaan Kristiani. Bahwa sesungguhnya semua manusia menghendaki untuk hidup bahagia. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Siapa yang tidak mau hidup dengan baik, hidup dengan tentram, hidup dengan damai, hidup dengan aman? Tentu kita semua mendambakannya, dan kita semua berjuang untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara kita masing-masing, dengan cara yang kita tempuh. Dan pada dasarnya, manusia selalu melarikan diri. Manusia selalu mau meninggalkan, selalu tidak mau hidup dan berada dalam situasi di mana ia dianiaya. Situasi penderitaan akan selalu membuat manusia merasa tidak tentram. Karena itu, ia terdorong untuk berusaha menggapai situasi yang membuatnya nyaman. Namun saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata kebahagiaan Kristiani justru diperoleh dengan sebuah perjuangan, sebuah pertaruhan, sebuah usaha yang tidak berhenti, tetapi terus diperjuangkan, diusahakan. Kebahagiaan orang Kristiani pada titik tertentu justru harus berada dalam situasi penderitaan, situasi membuat tidak nyaman, situasi teraniaya. Dan dengan demikian,
mengantar dia menuju pada kebahagiaan yang sejati yang berada di dalam tangan Allah. Namun, penderitaan yang dimaksudkan justru karena dilatar belakangi oleh kebenaran, oleh kebaikan. Misalnya, Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Artinya ada nilai yang diperjuangkan, ada sesuatu yang diperjuangkan, yang lebih tinggi, yang memiliki derajat, yang memiliki pengaruh besar bagi hidup manusia. Namun untuk memperjuangkan itu, seseorang harus memperoleh penganiayaan, penderitaan. Dan persis ini yang dialami oleh kedua martir kita, Beato Dionysius dan Redemptus. Mereka dianiaya, mereka disiksa sampai mati menjadi martir, menumpahkan darah. Namun menyuburkan iman Kristiani, karena apa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran, adalah kebaikan. Artinya bahwa penderitaan yang mereka alami memperoleh nilai yang tinggi, nilai tersendiri, ada value yang diperjuangkan. Karena apa? Karena tidak sia-sia, karena ada kebenaran yang membingkainya, yang menjadi intisari, yang melatar belakangi, yang menjadi motivasi mengapa mereka menderita. Menarik juga bahwa dikatakan, diingatkan bahwa berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pada zaman sekarang ini, memelihara hati yang suci memang membutuhkan banyak perjuangan untuk menjaga kedamaian, tidak hanya dengan orang lain tetapi juga dengan diri sendiri. Kita harus berjuang, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Karena itu, poin penting yang hendak diingatkan kepada kita, bahwa untuk mencapai kebahagiaan Kristiani membutuhkan perjuangan yang terus-menerus. Dan perjuangan yang terus-menerus itu memperoleh hakikatnya, memperoleh nilainya di dalam Allah sendiri yang adalah sumber kebahagiaan sejati. Yesus mengingatkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu butuh usaha. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berusaha untuk menjaga kedamaian di dalam hati kita, menjaga hati kita untuk tetap suci dan berserah pada Allah, Sang Sumber kebenaran, Sang Sumber kebahagiaan. Dialah kebahagiaan yang sejati, bukan seperti kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang hanya sementara. Kita perlu berjuang untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati yang hanya bisa diperoleh di dalam Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan, diperjuangkan mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, dalam keseharian hidup kita, dalam perjuangan hidup kita, di rumah, dalam hidup keluarga, kedamaian dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga, tanggung jawab, dan juga kepedulian dengan sesama, dengan tetangga yang ada di sekitar kita, dengan sahabat kenalan di tempat kerja, dan di mana saja kita berada. Semoga kita bisa menampilkan pribadi-pribadi Kristiani yang membawa kedamaian, yang membawa sukacita, yang membawa kebahagiaan. Dan kita berdoa, mohon kepada Allah, semoga bersama dengan doa Beato Dionysius dan Redemptus, kita dimampukan untuk menjadi pewarta kedamaian dan kebahagiaan di dalam Allah. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau senantiasa menyambut orang-orang yang setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Mereka disebut yang berbahagia
karena mereka telah mencapai garis akhir dan menang atas celaan dan penganiayaan demi nama-Mu. Berilah kami keberanian agar mampu menanggung hinaan, celaan, sehingga kami seperti para martir dapat meraih mahkota hidup kekal dalam kerajaan-Mu yang abadi. Terimalah wujud kami sebagai persembahan hidup yang berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami agar mampu menjadi saksi penderitaan Kristus di tengah dunia. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.